Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil final proyek kami, di mana kami akan menampilkan statistik pendaftaran SMA PPDB Jatim pada tahun 2018 dengan tabel nama sekolah, pilihan satu, pilihan 2, nilai minimal diterima, dan nilai maksimal diterima. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Deva Babil Paksi Tripamungkas dengan NPM terakhir 176. Perkenalkan, nama saya Firda Sudra Rahab dengan NPM akhir 125. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Andika Pratama dengan NPM akhir 2037. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah dengan NPM terakhir 118. Perkenalkan, nama saya Dian Kairawan dengan NPM akhir 287. Untuk penjelasan flowchart akan disampaikan oleh teman saya, Firdaus. Di sini kami menampilkan tabel dari flowchart. Nah, di sini uh, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari flowchart itu. Yang dimana dimulai dari start, lalu disambung dengan inputan yang dimana apakah Anda ingin menampilkan data statistik pendaftaran SMA PPDB Jatim 2018, dijawab iya atau tidak. Nah, di bagian if di sini saya sengaja menambahkan kata ya, 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 yes, yes, yes dengan huruf kapital dan iya dengan huruf kapital. Karena pengguna terkadang mengetik sesuatu itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan kata iya yang hanya ada huruf besar di awalnya, ada yang hanya iya, ada yang iya dengan huruf kecil sebelumnya, atau bahkan yang kapital. Nah, di sini saat kita memulai program, user akan diminta inputan ini, iya atau tidaknya. Jika bernilai ya, akan menjalankan program yang nanti akan saya jelaskan, dan jika menjawab tidak, akan menampilkan outputan yang dimana terima kasih sudah menggunakan program ini, lalu mengakhiri program. Nah, jika user menjawab ya, akan menjalankan program sebagai berikut, yaitu menampilkan nama sekolah, pilihan 1, pilihan 2, nilai minimal minimal diterima, nilai maksimal diterima. Lalu di sini itu bagian data-data dari SMA 1 sampai SMA 9. Bagian sini itu adalah outputan dari yang ini tadi, bagian sini, yaitu judul dan SMA 1 sampai SMA 9. Nah, di sini ini adalah fitur yang dimana loop, jika nilai dari inputan yang ada pada di sini, yaitu apakah Anda ingin mencari data SMA dari PPDB, iya atau tidak, ini jika bernilai iya, program akan menjalankan atau mencari data-data dari SMA ini. Lalu setelah data-data SMA itu sudah ditampilkan, program akan melakukan lompatan lagi ke inputan ini, yang di mana akan menaikkan lagi apakah Anda ingin mencari data SMA dari PPDB. Jika inputan sudah bernilai tidak dengan huruf kecil, tidak dengan huruf kapital, no, no, dan no huruf kapital. Di sini akan menjalankan program atau mengeluarkan outputan terima kasih sudah menggunakan program ini dan mengakhiri program. Nah, di sini pada bagian ini, jika user menjawab iya, program akan berjalan lalu masukkan nama SMA yang ingin Anda cari. Nah, di sini adalah fitur search, yang dimana kita dapat mencari data-data dari SMA tersebut. Yang pertama itu, jika inputan SMA ini bernilai SMA Negeri 1 Surabaya, SMA Negeri 1 Surabaya atau yang sejenisnya, ini akan mengeluarkan outputan judul dan nilai dari data dari SMA 1. Selanjutnya, jika bernilai SMA Negeri 2 Surabaya, akan mengeluarkan outputan data dari SMA 2. Jika dia bernilai SMA 3,
maka yang keluar itu outputan di SMA 3, selanjutnya SMA 4, sampai seterusnya. Nah, di akhir ini, jika data yang dimasukkan itu lebih dari lebih dari SMA Negeri 9, bisa contoh nih, SMA Negeri 10. Nah, yang ditampilkan yaitu SMA yang Anda cari tidak ada. Lalu akan melakukan looping di sini yang tadi di bagian sini, dan jika sudah bernilai tidak, akan menghentikan program. Seperti ini jika saya demo programnya. Pertama, inputan, apakah Anda ingin menampilkan data statistik? Jika kita masukkan kata iya, akan menampilkan tabel statistik. Seperti ini. Lalu, akan ada inputan lagi, apakah Anda ingin mencari data SMA dari PPDB? Kita jawab iya. Lalu kita akan masukkan SMA yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari SMA dari SMA 7. SMA 7. Dia akan menampilkan data dari SMA 7. Yaitu ini. Dengan pilihan 1 452, pilihan 2 itu 502, nilai minimal diterima 298, dan nilai maksimal diterima itu 344. Lalu jika kita jawab iya lagi, dia akan melakukan inputan lagi, yaitu untuk mencari data SMA yang ingin kita cari. Semisal kita masukkan SMA 10, SMA Negeri 10. Nah, di sini akan ditampilkan SMA yang Anda cari tidak ada. Nah, lalu semisal kita masukkan kata tidak di sini. Nah, akan mengeluarkan outputan terima kasih sudah menggunakan program ini, lalu menghentikan program. Nah, di sini kami menambahkan beberapa informasi berupa tanggal pendaftaran, lalu alamat, akreditasi, dan juga daya tampung yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kan tentang flowchart yang telah diperbarui atau akan ditambahkan seperti yang teman saya berdasarkan. Di sini flowchart ini kita akan menambahkan beberapa informasi dan juga yang pertama untuk fiturnya sendiri itu ada akreditasi, tanggal pendaftaran, alamat sekolah, dan juga kuota daya tampung sendiri, serta fitur yang akan ditambahkan itu fitur looping. Sebenarnya tidak ada banyak perbedaan di balik flowchart sebelumnya, cuman ada beberapa output tambahan aja mengenai akreditasi, tanggal pendaftaran, alamat, dan juga daya tampung. Lalu bisa coba di run dulu untuk programnya. Nah, semisal kita mencari nama SMA ya, seperti yang sudah didemonstrasikan teman saya. Misal kita mencari nama SMA 2 Negeri Surabaya di Sanggol. Nah, kalau misal kita sudah memberikan input yaitu SMA Negeri 2 ya. Lalu untuk outputnya sendiri itu nanti bakal ada informasi tambahan, yaitu ada tanggal pendaftaran, ada akreditasi, dan juga alamat sekolah. Lalu dan juga ada nilai daya tampung sendiri. Kalau setelah itu kita memberikan input tidak, maka programnya akan selesai sama seperti yang tadi. Terima kasih sudah program ini. Selanjutnya, bagian program codingnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Nasih. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang program yang lama terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan tentang program yang baru. Jadi, pada program ini yang dimana terdapat struk sekolah ini berfungsi untuk menyimpan data-data setiap sekolah seperti nomor nama sekolah, pilihan 1 dan 2, nilai minimal dan maksimal. Kemudian pada fungsi isi data yang ini untuk mengisi vektor data sekolah ini
dengan data beberapa SMA di Surabaya. Setiap entry data diisi dengan informasi yang telah ditentukan, atau seperti tabel yang tadi itu, seperti ini. Kemudian pada fungsi tampilkan seluruh data ini, sekolah yang ada dalam vektor data sekolah dalam format tabel yang rapi dengan kolom-kolom yang telah diatur lebar kolomnya. Maksudnya ini itu untuk menampilkan kepada user gitu outputnya, untuk menampilkan dalam bentuk array gitu. Ini sama juga. Kemudian pada fungsi pilih sekolah ini untuk mencari sekolah yang ingin dituju dengan memasukkan nomornya gitu. Lah, pada fungsi main, fungsi utama ini akan menjalankan program dalam fungsi ini, di mana data sekolah diisi menggunakan fungsi sekolah. Data sekolah diisi menggunakan fungsi isi data, kemudian program menampilkan seluruh data sekolah menggunakan tampilan seluruh data ini, tampilkan seluruh data yang ini tadi loh. Kemudian pengguna itu diminta untuk memasukkan nomor sekolah yang ingin dipilihkan, dan data sekolah yang dipilih akan ditampilkan. Kemudian untuk program yang baru atau tambahan fiturnya terdapat beberapa tambahan fitur. Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini ada fitur baru. Kan tadi kan pada program yang tadi kan hanya sampai nilai max saja ya. Nah, di sini kita menambahkan 4 informasi, yakni tanggal pendaftaran, akreditasi, alamat, dan daya tampung. Dan di sini saya juga menambahkan fitur looping yang dimana ini dapat mengulangi lagi jika kita ingin mencari sekolah yang lain. Seperti kita ingin memasukkan, kan tadi kan kita akan memasukkan nomor 3 untuk mencari SMP, apa itu SMA Negeri 3 Surabaya, dan kita itu ingin memasukkan yang lain. Jadi kita coba yang nomor 7. Tapi itu yang bertepatan ini adalah SMA Negeri 7. Maka kita jalan dulu, ingin memilih sekolah lagi ya apa enggak? Kalau iya, maka akan diarahkan ke tablet seperti awal yang tadi. Kita akan memilih yang sekolah nomor 7 dan outputnya seperti ini. Jika kita tekan N atau No, maka program akan berhenti. Itu. Menjelaskan bagian codingan yaitu fitur dan informasi yang telah kita tambahkan. Ini kita menambahkan 4 informasi yaitu akreditasi, tanggal pendaftaran, alamat, dan daya tampung. Selain itu kita juga menambahkan fitur yaitu looping. Di sini kita ingin menambahkan data sekolah, yaitu data sekolah. Langsung saja kita akan menjalankan program ini. Ini kita diminta untuk memasukkan nomor sekolah yang ingin dipilih. Misalnya masukkan angka 2, akan menampilkan data sekolah yang dipilih, yaitu sesuai dengan tabel yang ada di atas. Lalu selanjutnya kita diberi pilihan untuk ingin memilih sekolah lagi, itu Y dan N. Jika kita memilih Y, maka kita akan melakukan looping, yaitu memasukkan pilihan sekolah lagi. Coba dimasukkan lagi 3, menampilkan data sekolah lagi, yaitu sekolah nomor 3. Jika kita masukkan input N, maka looping akan berhenti dan program selesai. Sekian presentasi final project dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.